Striker timnas Indonesia harus bisa cetak gol dalam semua kondisi. PSSI tunggu daftar pemain U22 Sintayong untuk Asian Cup 2024. PSSI proses naturalisasi striker baru untuk timnas. Seluruh pemain siap tempur hadapi Jepang dan Arab Saudi, tanpa cedera. Pratama Arhan ungkap kesan jujur tentang Kelvin Verdong. Media Vietnam soroti performa Kevin Dix di timnas Indonesia. Yeom Ki-hun menekankan bahwa mentalitas dan kepercayaan diri sangat penting bagi para penyerang timnas Indonesia. Keyakinan dalam menyelesaikan peluang adalah kunci utama bagi seorang striker agar bisa mencetak gol kapanpun kesempatan itu muncul. Yeom percaya bahwa kemampuan ini harus terus diasah, karena seorang penyerang adalah ujung tombak tim yang bertugas memecah kebuntuan di depan gawang lawan. Eksekusi yang sempurna dan keputusan yang tepat dalam memanfaatkan peluang adalah hal-hal yang perlu terus dilatih oleh striker. Yeom menjelaskan lebih lanjut bahwa seorang penyerang harus mampu membaca timing dengan baik. Dia juga menekankan pentingnya latihan konsisten untuk meningkatkan keterampilan menempatkan diri sebelum melakukan tembakan. Keterampilan ini tidak bisa didapat secara instan, tetapi harus terus diasah dengan latihan yang berkelanjutan. Yeom Ki-hun berkomitmen untuk membagikan semua ilmu yang ia miliki kepada para striker timnas Indonesia. Ia berusaha memaksimalkan kesempatan untuk memberikan pengajaran yang singkat namun padat. Yeom ingin memastikan bahwa para pemain muda dapat memahami hal-hal mendasar yang dapat meningkatkan kualitas permainan mereka. Yeom optimis bahwa striker timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Ia percaya bahwa dengan bimbingan yang tepat, para penyerang ini dapat mencapai level permainan yang lebih tinggi. Ia berjanji untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya dengan pemain, terutama mengenai teknik menendang dari posisi tertentu. Yeom berharap dapat membantu mereka mengasah insting sebagai penyerang. PSSI saat ini masih menunggu daftar nama pemain timnas Indonesia U22 yang akan dipanggil oleh pelatih Sintayong. Yunus Nusi mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut belum menyerahkan nama-nama pemain yang akan dipersiapkan untuk Piala AFF. Proses ini penting karena keputusan final mengenai siapa saja yang akan dipanggil sepenuhnya berada di tangan Sintayong. PSSI siap mendukung sepenuhnya pilihan yang diambil oleh pelatih dalam menentukan komposisi pemain. Daftar nama pemain yang terpilih akan digunakan untuk keperluan administrasi yang harus diselesaikan sebelum turnamen dimulai. Registrasi pemain yang tepat waktu dan sesuai prosedur akan memastikan timnas Indonesia U22 dapat berkompetisi dengan lancar di ajang Piala AFF. PSSI juga meyakini bahwa klub Liga 1 akan mendukung penuh upaya ini dengan siap melepas pemain U22 mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Yunus menambahkan bahwa klub tersebut menyadari pentingnya kompetisi seperti Piala AFF bagi perkembangan pemain muda serta timnas. Mereka juga memahami bahwa turnamen ini adalah kesempatan berharga bagi para pemain untuk mengembangkan karir mereka dan berkontribusi lebih jauh untuk tim nasional. Selain itu, PSSI meyakini bahwa pengalaman bertanding di ajang internasional ini akan memberikan dampak positif bagi pemain muda Indonesia. Pengalaman ini tidak hanya bermanfaat bagi individu pemain, tetapi juga untuk perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. PSSI berharap dapat menciptakan generasi baru yang lebih kompetitif dan siap bersaing di tingkat regional maupun internasional. PSSI terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan menggalakkan proses naturalisasi pemain keturunan. Mereka melihat pentingnya merekrut pemain dengan kualitas yang dapat meningkatkan performa timnas di kancah internasional. Salah satu posisi krusial yang menjadi prioritas dalam program ini adalah lini depan yang dinilai masih kurang kuat dan belum optimal. Yunus Nusi menegaskan bahwa pencarian striker berkualitas untuk memperkuat daya serang timnas adalah fokus utama dalam proses naturalisasi. Striker yang diincar diharapkan dapat memberikan tambahan daya gedor yang diperlukan untuk meningkatkan ketajaman lini serang timnas Indonesia. PSSI menyadari bahwa kehadiran sosok penyerang tangguh dapat memberikan dampak positif bagi pola serangan tim.
Yunus mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya belum bisa mengungkapkan identitas pemain yang sedang diproses untuk memenuhi posisi penting tersebut. Proses ini memang memerlukan waktu dan kehati-hatian agar figur yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan timnas. Pencarian striker ideal bukanlah perkara yang mudah bagi PSSI karena Indonesia memiliki kekurangan signifikan di posisi penyerang. Yunus menjelaskan bahwa opsi yang tersedia masih belum mampu memenuhi kriteria yang dicari. PSSI sebelumnya telah mengemukakan bahwa mereka menghadapi tantangan besar dalam menemukan sosok striker. Tantangan ini membuat proses naturalisasi menjadi semakin kompleks dan memerlukan evaluasi yang teliti. Kendala yang dihadapi PSSI tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan masalah administratif dan birokrasi yang cukup rumit. Yunus menegaskan bahwa proses naturalisasi di Indonesia melibatkan berbagai tahapan birokrasi, sehingga semua langkah harus diikuti secara sistematis. Sumarji memberikan kabar baik mengenai kesiapan para pemain timnas Indonesia yang akan segera menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Ia menegaskan bahwa semua pemain yang dipanggil telah menyatakan kesiapan mereka untuk tampil. Kepercayaan diri para pemain ini menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Sumarji mengungkapkan bahwa kehadiran semua pemain memberikan dampak positif bagi persiapan tim. Mes Hilgir telah mengonfirmasi kehadirannya, menambah kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh timnas. Kehadiran semua pemain ini memungkinkan timnas Indonesia untuk memulai persiapan dengan lebih optimal dan solid. Semua pemain yang dipanggil akan berkumpul di Jakarta pada tanggal 10 November mendatang untuk memulai rangkaian persiapan. Proses ini dilakukan agar tim bisa berlatih secara intensif dan kompak dalam waktu yang cukup. Dengan latihan yang terstruktur, Sumarji yakin para pemain bisa beradaptasi dengan lebih baik. Kondisi fisik para pemain yang sehat dan siap tempur membuat Sumarji semakin optimis. Ia menyampaikan bahwa fokus utama dalam persiapan kali ini adalah membangun kekompakan dan chemistry di antara para pemain. Selain itu, komunikasi yang baik di lapangan juga menjadi kunci agar tim dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif saat pertandingan. Sumarji juga menegaskan bahwa persiapan tim tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga mental para pemain. Menurutnya, kesiapan mental sangat penting untuk menghadapi tekanan yang datang dan menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan. Pratama Arhan baru-baru ini membagikan pandangannya mengenai kehadiran Kelvin Verdong di timnas Indonesia. Coach Justin mengajukan pertanyaan menarik tentang perasaan Arhan terkait persaingannya dengan Verdong untuk posisi bek kiri. Arhan menjelaskan bahwa ia tidak menganggap kehadiran Verdong sebagai ancaman. Ia menyadari bahwa pengalaman Verdong menjadi nilai tambah yang signifikan bagi timnas Indonesia. Menurut Arhan, kehadiran Verdong memberi kesempatan baginya untuk belajar banyak hal baru. Arhan menegaskan bahwa kompetisi di tim adalah sesuatu yang positif dan dapat memotivasi dirinya untuk bekerja lebih keras. Ia menyadari bahwa persaingan yang sehat akan mendorong setiap pemain untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Meskipun posisinya bisa saja tergeser oleh Verdong, Arhan tidak merasa kecil hati, melainkan semakin termotivasi untuk membuktikan kemampuannya. Dengan sikap positif tersebut, Arhan menunjukkan bahwa ia tidak takut bersaing. Ia percaya bahwa kehadiran pemain berkualitas seperti Verdong akan menguntungkan tim secara keseluruhan. Dalam pandangannya, persaingan ini bukan hanya soal memperebutkan posisi, tetapi juga tentang menciptakan atmosfer yang lebih baik di dalam tim. Arhan juga yakin bahwa kompetisi yang sehat di antara pemain dapat meningkatkan performa setiap individu. Ia menyadari bahwa belajar dari pemain yang lebih berpengalaman adalah langkah yang bijak untuk berkembang lebih baik. Kehadiran Kevin Dix dalam skuad Garuda baru-baru ini menjadi sorotan media Vietnam Bongda. Dix dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Performa luar biasa Dix musim ini semakin menegaskan bahwa ia adalah tambahan berkualitas untuk memperkokoh pertahanan Garuda. Media Bongda menyebut bahwa Dix akan menjadi salah satu andalan Sintayong dalam memperkuat pertahanan timnas Indonesia.
Antusiasme pelatih Sintayong terhadap kehadiran Dix begitu besar, terlebih dengan nilai pasar Dix yang mencapai 4 juta euro. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sangat menantikan untuk bekerja sama dengan pemain bertahan berbakat ini. Kehadiran Kevin Dix juga dipandang sebagai solusi oleh Sintayong untuk memperbaiki performa pertahanan timnas Indonesia. Bongda menilai bahwa Dix bisa menjadi ancaman bagi posisi dua pemain keturunan lainnya, yaitu Jordi Amat. Posisi Jordi Amat diprediksi bisa tergeser dengan hadirnya Dix dalam skuad. Performa Jordi Amat yang menurun dalam beberapa waktu terakhir membuat posisinya di skuad timnas Indonesia mulai dipertanyakan. Kehadiran Dix dianggap sebagai solusi yang tepat untuk memperbaiki pertahanan Indonesia yang belakangan dinilai kurang solid. Bongda percaya bahwa dengan kehadiran Kevin Dix, pertahanan timnas Indonesia bisa menjadi lebih stabil dan solid. Pengalaman serta kualitas permainan Dix yang mumpuni diyakini dapat memberikan dampak signifikan bagi timnas. Dengan kemampuan bertahan yang kuat, Dix dapat membawa lini belakang Indonesia ke level yang lebih baik.